Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Adlia. Kali ini aku mau jelasin tentang sejarah keperawatan di dunia dan di Indonesia. Sejarah keperawatan merupakan pengetahuan yang menggambarkan perubahan-perubahan dan kemajuan dalam bidang keperawatan. Pada zaman purba, keperawatan dianggap sesuatu yang biasa namun menemukan banyak kesulitan. Akan tetapi, di zaman sekarang, perawat sudah dianggap sebagai profesi profesional, bukan lagi pekerja. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sejarah keperawatan di dunia. Sejarah keperawatan di dunia dibagi menjadi 5 bagian, yaitu zaman purba, zaman permulaan Masehi, zaman pertengahan, zaman baru, dan zaman modern. Kali ini saya akan menjelaskan satu persatu dari zaman-zaman tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan keperawatan zaman purba. Perkembangan keperawatan pada zaman purba dipengaruhi oleh agama atau kepercayaan. Penduduk Mesir sekitar tahun 500 sebelum Masehi menyembah dewa Iris untuk meminta kesembuhan bagi orang yang sakit dan mendirikan kuil sebagai rumah sakit. Raja Asoka di India mendirikan sekolah-sekolah untuk mendidik para calon perawat. Sedangkan penduduk Yunani mengenal dewa pengobatan yang disebut Aesculapius dan membangun kuil menyerupai sanatorium untuk merawat orang-orang yang sakit. Yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan keperawatan zaman permulaan Masehi. Zaman ini dipengaruhi oleh perkembangan dan penyebaran dua agama besar, yaitu Kristen dan Islam. Kristen mengenalkan keperawatan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh biarawati, sedangkan Islam mengenalkan ilmu pengetahuan yang sangat maju dalam bidang pengobatan dan keperawatan yang dilandasi oleh kasih sayang. Yang ketiga, kita akan membahas sejarah keperawatan pada zaman pertengahan. Pada zaman ini terjadi perang besar antar agama yang dikenal dengan Perang Salib. Perang ini membawa banyak derita bagi rakyat. Korban luka dan terbunuh, kelaparan, terserang berbagai penyakit, dan lain-lain. Untuk mengatasi kondisi tersebut, mulai didirikan sejumlah rumah sakit guna memberi pertolongan dan perawatan bagi korban perang. Yang keempat, kita akan membahas sejarah keperawatan zaman baru. Pengaruh Renaissance juga merambah ke ilmu kesehatan dan ilmu keperawatan. Pada zaman ini muncul seorang tokoh keperawatan yang bernama Florence Nightingale. Ia mengembangkan suatu model praktik asuhan keperawatan yang menyatakan bahwa kondisi sakit seseorang disebabkan oleh faktor lingkungan. Karenanya, praktik keperawatan ditekankan pada perubahan lingkungan yang memberi pengaruh pada kesehatan. Selain itu, pada zaman ini berdiri Palang Merah Internasional yang dipelopori oleh Henry Dunant. Yang kelima, kita akan membahas tentang sejarah keperawatan pada zaman modern. Kiprah Florence Nightingale dalam keperawatan rupanya berpengaruh besar dalam perkembangan keperawatan di era berikutnya. Di Inggris terjadi kemajuan yang pesat dalam bidang keperawatan. Di antaranya adalah pembangunan sekolah-sekolah perawat dan pendirian Himpunan Perawat Nasional Inggris atau yang biasa disebut dengan British Nurse Association oleh Anne Rick pada tahun 1887. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1899, Aaron Wick juga mendirikan sebuah lembaga yang disebut International Council of Nurses atau yang disingkat sebagai ICN. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah keperawatan di Indonesia. Sejarah keperawatan di Indonesia dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman VOC, zaman penjajahan, dan zaman kemerdekaan sampai sekarang. Pada zaman penjajahan dibagi lagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, zaman penjajahan Belanda I, yang kedua, zaman penjajahan Inggris, yang ketiga, zaman penjajahan Belanda II, dan yang keempat, zaman penjajahan Jepang. Saya akan menjelaskan satu persatu dari zaman-zaman yang sudah disebutkan tadi. Sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia yang pertama yaitu zaman VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Untuk kepentingan usaha perdagangan tentara Belanda pada tahun 1799 didirikan Bienen Hospital di Batavia yang sekarang kita kenal sebagai kota Jakarta.
Rumah sakit ini memanfaatkan tenaga perawat yang berasal dari bumi putra atau kaum jajahan yang disebut dengan pembantu orang sakit. Setelah VOC bubar, didirikan sejumlah usaha dalam bidang kesehatan, antara lain Dinas Kesehatan Militer dan Dinas Kesehatan Rakyat. Yang kedua yaitu zaman penjajahan. Zaman penjajahan di Indonesia yang pertama disebut zaman penjajahan Belanda I pada tahun 1799 sampai 1811. Pada zaman ini tidak ada usaha kesehatan yang menonjol. Secara umum, pemerintah hanya melanjutkan apa yang dirintis oleh pendahulunya, yaitu pada zaman VOC. Selanjutnya, zaman penjajahan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Pada masa ini mulai berkembang sebuah usaha kesehatan yang dipelopori oleh Raffles. Usaha ini meliputi kegiatan vaksinasi cacar secara massal, perbaikan keperawatan kesehatan jiwa, dan perawatan para tahanan. Selanjutnya yaitu zaman penjajahan Belanda kedua pada tahun 1816 sampai 1942. Setelah pemerintah diserahkan kembali kepada Belanda, usaha kesehatan di Indonesia semakin maju. Pada masa ini, pemerintah berhasil meluncurkan Undang-Undang Kesehatan yang disusun oleh Profesor Dr. Rainsworth. Selain itu, pada tahun 1819, Residen kelima Pabst mendirikan sebuah rumah sakit umum yang diberi nama Rumah Sakit Stanworben dan berkedudukan di Glodok. Rumah sakit ini kemudian berganti nama menjadi Central Burgerlijke Ziekenhuisrichting dan dipindahkan ke Salemba. Pada tahun 1875, pemerintah mendirikan rumah sakit jiwa pertama di Bogor, diikuti dengan rumah sakit jiwa Lawang dan rumah sakit jiwa di Magelang. Zaman penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pada zaman penjajahan Jepang, keperawatan di Indonesia boleh dikatakan mengalami kemunduran. Kepemimpinan rumah sakit diambil alih oleh Jepang dan sebagian lagi dipegang oleh bangsa Indonesia. Pada zaman ini, wabah penyakit menyebar kemana-mana akibat minimnya suplai obat-obatan. Tidak hanya itu, kita bahkan terpaksa menggunakan daun pisang dan pelepah batang pisang sebagai ganti balutan yang persediaannya sangat tipis. Dapat dikatakan zaman penjajahan Jepang merupakan zaman yang tidak manusiawi. Sejarah keperawatan di Indonesia yang terakhir yaitu pada zaman kemerdekaan sampai sekarang, pada tahun 1945 hingga sekarang. Pada awal kemerdekaan ditemui banyak sekali kekurangan pada kondisi rumah sakit di Indonesia. Di antaranya adalah suplai obat-obatan yang minimum. Kondisi ini lambat laun mengalami perubahan, terutama dengan didirikannya sejumlah institusi pendidikan keperawatan sampai jenjang keperguruan tinggi. Setelah masa kemerdekaan terjadinya proses perubahan yang sangat luar biasa di bidang keperawatan setelah didirikan sekolah perawat setingkat diploma pada tahun 1962 dan diikuti berdirinya pendidikan keperawatan setingkat sarjana pada tahun 1985. Dengan berdirinya pendidikan keperawatan ini, profesi keperawatan berkembang menjadi sebuah profesi yang mandiri, tidak lagi tergantung dengan profesi yang lain. Sejak tahun itu, profesi keperawatan telah mendapatkan pengakuan dari profesi yang lain. Sekian penjelasan saya tentang sejarah keperawatan di dunia dan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.